tepi sungai Kuantan yang beriak tenang, gema sorak-sorai memecah keheningan pagi. Bukan suara biasa, melainkan gema yang lahir dari semangat kolektif warga, dari anak-anak hingga orang tua, yang berkumpul di pinggir sungai untuk menyaksikan satu momen sakral, pacu jalur. Di atas air coklat keruh itu, meluncur perahu-perahu panjang, nyaris sepanjang rumah panggung 2 lantai, yang digerakkan oleh puluhan orang dalam satu irama. Setiap dayung yang menyentuh air bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang warisan. Setiap hentakan kaki di dasar jalur bukan sekadar teknik, melainkan pantulan dari semangat para leluhur. Di balik teriakan aba-aba dan nyanyian pembakar semangat, tersembunyi kisah panjang yang telah berjalan selama lebih dari 3 abad, kisah tentang budaya, kehormatan, dan sejarah yang hampir luput dari perhatian bangsa ini. Tradisi pacu jalur bukanlah muncul tiba-tiba sebagai hiburan rakyat semata. Ia berasal dari abad ke-17, masa ketika kerajaan Kuantan Singinge berdiri kokoh di wilayah yang kini kita kenal sebagai bagian dari Provinsi Riau. Di masa itu, Sungai Kuantan bukan hanya urat nadi perdagangan dan transportasi, tetapi juga medan sakral tempat berlangsungnya upacara kerajaan dan ritus adat. Jalur istilah lokal untuk perahu panjang dulunya adalah alat transportasi utama bagi para bangsawan, petinggi kerajaan, dan tamu-tamu penting. Tidak semua orang boleh menumpang jalur. Hanya mereka yang memiliki kedudukan sosial tinggi atau memiliki keperluan adat tertentu yang bisa berlayar dengan jalur. Kayu untuk membuat satu jalur pun dipilih secara teliti, berasal dari pohon besar berusia ratusan tahun, lalu dipahat, diukir, dan dikeramatkan. Di kepala jalur dipasang simbol binatang mistis atau lambang kekuatan yang tidak asal dipilih, tetapi disesuaikan dengan filosofi kampung pemiliknya. Maka ketika kita melihat jalur, sejatinya kita sedang menyaksikan pusaka bergerak yang memuat identitas budaya, nilai spiritual, dan kekuasaan lokal dalam satu bentuk fisik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyemarakan kehidupan sungai dengan menjadikan jalur sebagai objek perlombaan antar kampung. Tradisi ini bermula sebagai bentuk hiburan dan juga uji kekompakan para pemuda. Dari sinilah lahir istilah pacu, yang berarti berlomba atau berpacu. Pacu jalur kemudian menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ia berubah menjadi ajang mempertaruhkan harga diri kampung, lambang solidaritas, bahkan pengukuhan siapa yang paling disegani di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Perlombaan ini tidak bisa dipisahkan dari semangat kolektif. Satu jalur bisa diisi oleh lebih dari 40 orang, semuanya harus seirama, kompak, dan bersatu. Tidak ada mesin, tidak ada teknologi canggih, yang ada hanyalah tenaga manusia, irama tambur, dan doa-doa yang diselipkan dalam setiap ayunan dayung. Maka kekalahan dalam pacu bukan sekadar gagal, tetapi luka dalam harga diri sebuah kampung. Sebaliknya, kemenangan adalah kebanggaan kolektif yang dirayakan selama berminggu-minggu. Pada masa kolonial Belanda, tradisi pacu jalur tetap bertahan, bahkan mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Dalam beberapa catatan administratif kolonial, perlombaan jalur disebut sebagai salah satu bentuk perayaan sungai, yang dianggap mampu menjaga ketertiban masyarakat di pedalaman Riau. Tentu saja, pemerintah kolonial lebih tertarik pada aspek kontrol sosial ketimbang nilai budaya di baliknya. Namun kenyataannya, pacu jalur menjadi salah satu dari sedikit tradisi lokal yang tidak dibungkam oleh penjajahan. Ia tetap berlangsung dalam senyap, dan kadang diselenggarakan dengan sembunyi-sembunyi jika dianggap terlalu menyulut semangat kolektif yang bisa berbahaya bagi penguasa. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, pacu jalur tidak langsung mendapat tempat di kancah nasional. Ia tetap hidup di akar rumput, dijaga oleh masyarakat adat, diwariskan dari mulut ke mulut, dan dirawat seperti pusaka yang tak boleh rusak. Barulah pada dekade 1990-an, pemerintah daerah mulai memasukkan pacu jalur dalam kalender pariwisata regional. Setiap bulan Agustus, bertepatan dengan HUT RI, masyarakat Kuansing menggelar pacu jalur besar-besaran. Ribuan orang datang, bukan hanya dari Riau, tetapi juga dari berbagai provinsi lain. Festival ini menjadi semacam lebaran kedua bagi masyarakat setempat. Perekonomian lokal pun ikut bergeliat. Penginapan penuh, pedagang kaki lima panen rezeki, dan semangat gotong royong mengalir deras, seperti air sungai tempat lomba itu berlangsung. Tidak hanya itu, pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebuah pengakuan resmi bahwa tradisi ini bukan sekadar milik Kuantan Singingi, tetapi juga bagian dari mozaik budaya nasional. Namun, apakah pengakuan administratif cukup? Sebab dalam kenyataannya,
Pacu jalur masih belum benar-benar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ia jarang muncul dalam buku pelajaran sejarah. Tidak banyak anak-anak sekolah di luar Riau yang tahu bahwa kita memiliki perlombaan perahu tradisional sepanjang 40 meter yang melibatkan puluhan pendayung dalam satu irama. Padahal, jika kita bandingkan dengan Dragon Boat dari Tiongkok yang sudah mendunia dan sering dijadikan ajang internasional, pacu jalur tak kalah hebat. Bahkan dari sisi panjang, jumlah pendayung, hingga nilai kultural, pacu jalur bisa jadi lebih kompleks dan mendalam. Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar bukan pada kualitas budayanya, tetapi pada bagaimana narasi budaya ini dibagikan, diceritakan, dan dilestarikan di tingkat nasional. Pacu jalur mengajarkan banyak hal, bahwa sebuah perahu bisa menjadi simbol kolektivitas, kerjasama, disiplin, dan rasa memiliki terhadap komunitas. Dalam satu jalur, semua orang harus seirama. Satu orang saja yang tidak sesuai irama bisa menyebabkan kekalahan. Nilai ini seharusnya tidak hanya hidup di tepian Sungai Kuantan, tetapi juga bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan berbangsa. Di saat kita semakin individualistik, pacu jalur mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari kerjasama dan keselarasan. Di saat budaya populer didominasi oleh tren luar negeri, pacu jalur hadir sebagai pengingat bahwa kita punya budaya sendiri yang tak kalah megah, bahkan lebih bermakna karena berakar dari kearifan lokal. Di balik setiap ukiran pada jalur, ada cerita. Di balik setiap ritme tambur, ada semangat leluhur. Di balik setiap kemenangan, ada sejarah panjang yang masih hidup. Maka, ketika kita menyaksikan pacu jalur, kita bukan hanya menonton lomba. Kita sedang menyaksikan kebangkitan masa lalu, hadir kembali dalam denyut zaman kini. Kita sedang melihat bagaimana sebuah peradaban sungai tetap bertahan, meski dihantam modernitas. Dan kita sedang menyaksikan bahwa meski arus sejarah mencoba menghapusnya, budaya besar akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Jadi, jika suatu hari kamu mendengar teriakan dari tepian Sungai Kuantan, jangan abaikan. Itu bukan sekadar suara perlombaan. Itu adalah suara dari masa lalu yang terus berbicara di masa kini. Itu adalah gema dari kerajaan yang pernah berdiri megah, yang warisannya kini hidup dalam bentuk pacu jalur. Itu adalah suara Indonesia, bukan yang dibentuk dari pusat, tetapi yang tumbuh dari akar. Dan jika kita mau jujur, pacu jalur tidak hanya relevan sebagai kebanggaan daerah. Ia adalah potret nyata dari wajah Indonesia yang sesungguhnya negara yang dibentuk oleh sungai-sungai, oleh masyarakat pinggiran, oleh kebudayaan lokal yang selama ini dianggap kecil, tapi justru menjadi fondasi paling kokoh dalam membangun jati diri nasional. Di tengah gempuran budaya global, tradisi seperti pacu jalur adalah benteng yang menjaga agar kita tetap mengenali akar kita sendiri. Kita terlalu lama menatap ke barat dan ke kota-kota besar, seolah budaya hanya lahir dari pusat kekuasaan. Padahal di balik aliran sungai kecil di Riau, di perahu panjang yang dibuat dengan tangan, dan dalam sorak-sorai warga kampung tersimpan kebijaksanaan yang jauh lebih tua dari zaman Republik. Pacu jalur adalah wujud perlawanan yang tenang, bukan dengan senjata, tapi dengan mempertahankan apa yang diwariskan oleh leluhur, apa yang menyatukan satu kampung, bahkan satu generasi ke generasi berikutnya. Di era modern ini, kita sering terjebak dalam narasi yang dibangun oleh kecepatan dan sensasi. Tapi budaya seperti pacu jalur justru mengajarkan sebaliknya, bahwa harmoni jauh lebih penting dari sekadar kecepatan, bahwa kemenangan adalah hasil dari kebersamaan, bukan dari ambisi individual. Lihat saja bagaimana jalur itu bergerak. Tidak ada satu orang pun yang lebih menonjol. Tidak ada superstar. Semua menyatu dalam irama. Semua tunduk pada aba-aba. Semua bergerak dengan keyakinan bahwa mereka tak akan sampai ke garis akhir kalau tidak bekerja sebagai satu tubuh. Bukankah ini cermin ideal dari apa yang seharusnya menjadi wajah bangsa kita? Sebuah masyarakat yang solid, yang berjalan bukan untuk saling mendahului, tapi untuk sampai bersama. Dan mungkin inilah alasan kenapa pacu jalur harus tetap dihidupkan. Bukan sekadar festival tahunan yang hanya berlangsung 3 hari. Bukan hanya sebagai tontonan wisata, tetapi sebagai bagian dari kesadaran nasional bahwa budaya daerah bukan aksesori. Ia adalah tulang punggung. Pendidikan harus mulai menyebut tradisi ini dalam kurikulum sejarah. Film-film nasional perlu mulai menyoroti kisah dari pinggiran seperti ini. Media-media besar tak cukup hanya datang ketika lomba digelar, tapi harus menyelami akar budayanya. Karena jika kita terus mengabaikan tradisi semacam ini, satu persatu, akar kita akan rapuh dan hilang. Dan bangsa tanpa akar adalah bangsa yang mudah diombang-ambingkan arus globalisasi. Bayangkan, suatu hari nanti, anak-anak Indonesia di sekolah-sekolah seluruh negeri
Mempelajari bukan hanya tentang revolusi kemerdekaan atau tokoh-tokoh nasional dari ibu kota, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Kuantan Sengingi menjaga kehormatan mereka lewat sebatang perahu panjang yang bergerak di sungai. Bayangkan jika pacu jalur tidak hanya dikenal oleh warga Riau, tetapi juga oleh anak di Papua, di Kalimantan, di Jawa, dan di pelosok lainnya. Karena sejatinya, pacu jalur bukan milik satu daerah. Ia adalah milik seluruh bangsa. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini tidak hanya besar karena senjata dan politik, tetapi juga karena nilai-nilai budaya yang terus dijaga dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Maka hari ini, ketika kamu menonton video ini, kamu tidak hanya menyaksikan tradisi dari Riau. Kamu sedang menyaksikan denyut jantung dari kebudayaan Indonesia yang sesungguhnya. Kamu sedang melihat wajah bangsa ini yang selama ini tersembunyi di balik kabut ketidakpedulian. Jangan biarkan pacu jalur hanya hidup di tepian Sungai Kuantan. Biarkan ia mengalir ke seluruh pelosok negeri, membangunkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya bukanlah sesuatu yang mati mereka hidup jika kita mau merawatnya. Dan jika suatu saat kamu berkesempatan berdiri di tepi Sungai Kuantan, dengarkan baik-baik suara air, suara aba-aba dari pendayung, dan suara semangat dari warga. Di sana, kamu tidak hanya akan menemukan tradisi, kamu akan menemukan dirimu sendiri sebagai bagian dari bangsa ini yang besar karena warisan, yang kuat karena budaya, dan yang satu karena semangat yang tak pernah padam. Semangat untuk terus memacu jalur sejarah kita ke arah yang lebih bermakna. Maka hari ini, kita tidak hanya telah menyaksikan pacu jalur sebagai tradisi, tetapi sebagai pesan diam dari masa lalu yang tetap ingin bicara. Ia tidak pernah berteriak menuntut pengakuan, tapi terus berjalan dalam kesetiaan masyarakatnya yang tanpa lelah merawatnya. Dalam setiap ayunan dayung, ada cinta pada tanah air. Dalam setiap jalur yang digerakkan bersama, ada semangat untuk tetap satu sebagai bangsa. Pacu jalur bukanlah kisah pinggiran, tapi potret kecil dari kebesaran Indonesia. Kebesaran yang tidak dibangun dari istana megah atau pusat kekuasaan, melainkan dari sungai-sungai yang mengalirkan kebudayaan, dari tangan-tangan rakyat yang bekerja dalam senyap, dan dari suara-suara kecil yang terus bersatu, menyuarakan warisan yang tak boleh hilang. Kita mungkin tidak bisa ikut mendayung bersama mereka, tapi kita bisa menjadi bagian dari perjuangan mereka, dengan mengenali, memahami, mencintai, dan menjaga budaya ini. Karena pacu jalur adalah kita rakyat Indonesia yang tak akan pernah menyerah menjaga jati dirinya. Jadi, ketika video ini berakhir, semoga yang mengalir dalam pikiran kita bukan hanya informasi, tapi tekad untuk mengenal sejarah kita yang sesungguhnya, untuk tidak membiarkan warisan budaya mati dalam diam, dan untuk terus memacu jalur peradaban ini ke arah yang lebih beradab. Kita bukan hanya pewaris masa lalu, kita adalah pemikul masa depan. Dan masa depan itu selalu bermula dari seberapa besar kita menghargai akar yang menopang kita.